ini slide sebenarnya kosong untuk mengawali bahwa kita berhadapan pada batuan yang akan saya bahas lebih banyak di sini. Kalau tadi sebenarnya Pak Faisal juga sudah menyinggung beberapa kegiatan terkait di batuan, tapi saya lihat lebih banyak dan fokus di tanah. Dan memang sebagai geologis, saya mengerti teman-teman kalau di tanah sudah hatam lah gitu ya. Saya sedikit ajak untuk berjalan-jalan melihat batuan. Dan bagi teman-teman yang hadir tahun lalu di Bali, di Slope 2019 gitu ya, mungkin ini refreshing lagi untuk melihat materi yang saya berikan, karena ini sebenarnya sebagian besar sudah saya sampaikan di sana. Nggak sempat diskusi banyak, mungkin di sini menjadi forum yang cukup menarik untuk kita coba diskusikan, walaupun saya beri judul yang berbeda sedikit, karena saya ingin memberikan stressing di hal-hal yang terkait dengan kinematik terutama ya. Kalau yang kinetik saya pikir nanti teman-teman sudah jago, dan tadi Pak Faisal sudah mengatakan kita memiliki perangkat lunak atau software yang cukup banyak dan cukup canggih terkait dengan itu gitu ya, bahkan 3 dimensi. Nah, ini yang akan saya sampaikan menjelang siang hari ini, mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik dalam waktu 1 jaman ya mungkin saya berbicara. Oke, saya usahakan 1,5 jam, Pak. Oh, 1,5 jam. Oke, cukup panjang. Mudah-mudahan bisa saya habiskan juga ini ya. Yang pertama saya ajak Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semuanya untuk sedikit melihat bagaimana ahli geologi melihat batuan ya. Dari yang sebenarnya ada klasifikasi secara deskriptif di sana, kemudian juga klasifikasi yang juga menggunakan peralatan laboratorium yang benar-benar kuantitatif, membagi batuan-batuan itu berdasarkan hasil lab ya. Kemudian dalam konteks batuan, nah ini yang menarik, mungkin bagi yang sudah sering bermain di mekanika batuan itu sangat mengenal apa yang disebut sebagai intake rocks atau batuan utuh ya dalam terjemahan bahasa Indonesia. Nah, di situ bagaimana kita memandang batuan utuh sebagai sesuatu yang harus hati-hati dalam penggunaannya nanti, karena dalam konstruksi, dalam kegiatan-kegiatan infrastruktur secara umum, kita berhadapan pada material yang kita sebut massa batuan atau rock mass. Nah, disinilah yang sangat membedakan kalau mana kita mengenal intake rock, kemudian kita berhadapan dengan massa batuan di lapangan, ya, yang sebenarnya situasinya sangat berbeda dengan apa yang kita lihat dalam batuan yang kecil yang diuji di laboratorium. Nah, itu kadang membuat sebenarnya para ahli rocks mekanik itu wanti-wanti jangan sampai kita membawa intake rock direct to field design atau actual design. Nah, satu hal yang ingin saya banyak elaborasi yaitu mengenai discontinuity. Oke, saya sengaja memperpanjang di situ. Tentunya berikutnya ada rock slope stability. Saya akan mengawali dengan sedikit review mengenai rock slope stability. Nah, kemudian inti dari apa yang ingin saya sampaikan mengenai kinematik dan kinetik. Dan tentunya di akhir akan saya tutup dengan beberapa catatan, hanya sedikit catatan, saya pikir nggak terlalu banyak dari apa yang saya presentasikan. Dan mohon maaf sekali lagi kalau ada istilah-istilah atau terminologi yang mungkin tidak terbiasa bagi Bapak Ibu sekalian, ya, terkait yang saya presentasikan kali ini. Baik, jadi ini mudah-mudahan bisa terbaca ya di layar Bapak Ibu sekalian. Pada bagian kiri saya ingin memperlihatkan satu tabel dengan sedikit tanda-tanda khusus di situ yang sebenarnya kalau kita cermati di sana ada pembagian 3 jenis batuan yang biasa digunakan oleh para ahli geologi untuk melihat batuan di alam, yaitu batuan sedimen, batuan metamorf di tengah relatif gitu ya,
kemudian ada batuan beku di paling kanan. Dan di situ banyak keterangan-keterangan untuk batuan sedimen, ada contoh-contohnya di kiri gitu ya, yang mungkin Bapak Ibu sekalian juga sering mendengar adanya konglomerat gitu ya, itu ternyata nama batuan ya, bukan orang yang banyak atau berduit gitu ya. Nah, sampai batuan-batuan sedimen klastik lainnya, termasuk batuan-batuan sedimen yang lebih banyak dikontrol oleh aspek kimia. Ini yang menarik juga. Jadi bagi ahli geologi saya bilang Anda harus bisa membedakan lebih dari 100 batuan bahkan, atau bahkan lebih gitu ya. Secara detail bahkan lebih dari 1000 bisa jadi gitu ya. Nah, tetapi dalam konteks engineering tentu kita akan memilih hal-hal yang sangat terkait dengan aspek-aspek engineering dalam batuan itu. Nah, saya tidak akan bicara semuanya tentunya. Nah, akan saya batasi di sini untuk batuan-batuan yang bisa jadi masuk kategori medium strong rocks atau sampai bahkan hard rocks gitu ya, extremely hard rocks. Karena kita akan melihat bagaimana kontrol bidang-bidang khusus dalam batuan itu dalam kaitannya dengan rock slope stability. Nah, bicara mengenai definisi batuan, ini juga yang sering saya sampaikan dalam berbagai kesempatan yang cukup menarik. Nah, ada tulisan 1 megapascal. Nah, itu sebenarnya secara internasional banyak digunakan untuk konsensus membedakan batu dan tanah. Tetapi kita tidak lupa bahwa proses misalnya pelapukan ya yang terjadi di alam itu mengubah batuan secara gradual menjadi yang kita kenal sebagai tanah residual nanti. Nah, perubahan secara gradual itu kadang-kadang menghasilkan satu lapisan yang cukup tebal. Nah, disitulah terjadi blunder. Ya, karena yang saya sebut sebagai batuan lapuk atau withered rocks, itu kadang-kadang sudah nggak bisa lagi kita perlakukan dengan kaidah-kaidah mekanika batuan, tetapi juga belum masuk kalau kita pandang dengan kaidah-kaidah mekanika tanah. Nah, maka di situ saya tulis rock soil mixture. Atau ada yang menyebut itu sebagai transitional materials. Nah, sekarang di banyak penjuru dunia sebenarnya ada satu grup khusus ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang tertarik nanti saya juga bergabung kecil-kecilan di dalamnya, yaitu mengembangkan apa yang kita sebut sebagai beam rocks, ya, block in metric rocks. Nah, atau kadang-kadang teman-teman menyebut sebagai boulderly soil, ya, atau rock fragment within clay matrix, semacam-macam namanya, ya. Tetapi yang kita banyak gunakan dalam konteks ini sekarang kita sedikit banyak memperkenalkan beam rocks gitu ya. Itu udah banyak yang mengenal, mudah-mudahan ya, block in matrix rocks gitu ya. Nah, disitulah yang kita bilang ini material yang aneh gitu ya, material yang berbeda dari batu dan material yang berbeda dari tanah dan harus kita perlakukan khusus. Secara geologi sebenarnya bukan hanya pelapukan yang membuat seperti itu, tetapi produk-produk lain dalam geologi, misalnya tektonik produk ya yang menghancurkan batu dan proses lanjut diantaranya menghasilkan suatu material yang halus misalnya ya dalam proses tektonik. Nah, itu juga masuk kategori beam rocks. Ya, atau ada juga yang sebenarnya proses yang dalam kaitannya dengan pembentukan tanah kita sebut sebagai transported atau sedimentary soil, yang kadang-kadang di situ fragmen-fragmennya masih cukup besar ya, yang masih juga mempengaruhi. Beam rocks lain yang kita kenal yaitu produk dari vulkanisme, letusan gunung api yang sebenarnya materialnya sudah campuran. Ya, kadang-kadang kita mendengar istilah lahar misalnya. Ya, ada batu-batu yang masih keras sekali, memang produk lontaran dari pecahan batuan yang ada di dinding-dinding gunung api, ya, bercampur dengan material-material yang sudah ada, bahkan bercampur dengan tanah-tanah yang ada di area gunung api. Nah, ini menarik sebenarnya bicara mengenai beam rocks ini. Oke, saya tidak akan ke sana untuk kali ini. Suatu saat mungkin kita bisa diskusi banyak mengenai beam rocks dan kalau perlu kita
bikin satu joint committee khusus mengenai ini di Indonesia gitu ya, karena kita berhadapan cukup banyak juga masalah ini. Slide berikutnya saya ingin sedikit mengajak Bapak Ibu sekalian juga mengenal bagaimana ahli geologi melihat batuan gitu ya, terutama terkait dengan aspek dalam rocks mekanik gitu ya, yang dipengaruhi oleh hal-hal terkait dengan geologi. Ini saya ambil dari bukunya Hudson Horizon yang sebenarnya juga ahli rocks mechanic engineering gitu ya, yang mengemukakan banyak hal. Di situ ada 5 hal sebenarnya. Hanya di sini tidak akan saya bahas semuanya, cukup saya bahas beberapa bagian saja, termasuk intake rocks yang sebenarnya sudah saya singgung tadi. Kemudian discontinuity sebagai hal utama yang sebenarnya hari ini akan saya diskusikan dengan teman-teman semuanya ya. Nah, ada hal yang menarik bicara rocks mekanik, bahwa batuan itu terbentuk secara natural, ada proses-proses tekanan tentunya termasuk thermal ya, yang juga mempengaruhi pada akhirnya batuan itu ya setelah proses pembentukan batuan selesai gitu ya. Nah, yang kita sebut sebagai pre-existing rock stress. Dan bahkan in situ rock stress pun kadang-kadang masih bekerja gitu ya pada suatu batuan kalau kita melakukan underground infrastructure misalnya ya, rekayasa bawah permukaan. Nah, yang menarik juga tentunya di batuan juga masih dipengaruhi adanya air ya, yang mengisi di antara pori-pori yang ada. Hanya bedanya di batuan kita biasanya mengenal fracture system, bukan porous system media gitu ya, untuk pengontrol air ini. Dan yang seringkali juga tidak ada interkoneksi antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Kadang-kadang juga ada interconnected porosity juga yang harus kita waspadai. Nah, ada sifat batuan yang mungkin juga identik dengan beberapa tanah gitu ya, tetapi ini khas untuk batuan, bahkan dalam konteks rocks mekanik dibahas khusus gitu ya, yaitu time dependent behavior ya. Salah satu yang memang mungkin teman-teman atau ahli sipil juga mendalami, yaitu kita mengenal adanya clay shale yang sebenarnya dari sisi strength awal adalah dia sebenarnya masuk batuan, terutama batuan lunak gitu ya, dengan uniaxial compressive strength tentunya sudah lebih dari 1 atau bahkan ada yang sampai mendekati 20 atau bahkan lebih dari 20 megapascal gitu ya. Tetapi setelah dia terekspos, dia mengalami stres, perubahan stres misalnya, mengalami perubahan water content dan sebagainya, release stress dan sebagainya, mudah sekali terdegradasi. Nah, ini yang menarik. Dan time dependent behavior ini menjadi hal yang dicermati dari clay shale tersebut tentunya. Saya melihat ada Pak Idrus ini yang mendalami itu dan beberapa ahli lain tentunya yang juga mendalami itu. Ya, saya juga termasuk yang senang dengan mainan clay shale. Tetapi hari ini saya tidak mau bicara itu. Nanti lain waktu mungkin kita bisa sharing mengenai itu. Nah, pada gambar di kanan, satu gambar yang cukup menarik yang biasa dimunculkan dalam berbagai textbook untuk merepresentasikan kita memandang batu dari intake sampai yang namanya rock mesh, ya, dari batuan utuh sampai yang namanya masa batuan. Yang di dalamnya sebenarnya kita bisa melihat bagaimana garis-garis yang seakan-akan ini garis apa sih gitu ya. Nah, itulah yang nanti kita sebut sebagai discontinuity, ya. Yang dalam sisi kiri itu saya beli warna merah, saya kasih kurung khusus gitu ya. Nah, nama lain dari discontinuities yang digunakan di gambar yang kanan itu adalah join. Jadi teman-teman kalau ada yang ngomong join atau discontinuities, itu sama sebenarnya barangnya. Walaupun dalam terminologi geologi nanti ada hal yang khusus. Ini yang sebenarnya hati-hati juga ya. Karena join itu punya spesifik meaning. Jadi ada arti yang secara genetik, ya, secara asal-usul atau proses pembentukan dari join itu khusus. Tapi saya nggak akan bicara itu ya. Lebih rumit nanti. Oke, bicara mengenai batuan, ini yang juga sering saya sampaikan, bahwa saya itu kalau melakukan analisis dalam konteks investigasi, tadi Pak Faisal bilang investigasi itu juga menjadi kunci. Nah,
saya juga selalu bilang ini investigasi menjadi kunci. Tetapi yang saya sedih adalah dalam melakukan deskripsi, salah satunya yang penting yang biasanya dilakukan di lapangan, apalagi mendeskripsi inti bor gitu ya, itu seringkali diberikan hanya ke master bor yang cuma menulis nanti tanah, cadas, tanah, cadas, tanah, cadas, yang bikin saya bingung sebenarnya, gitu ya. Diminta review nanti isinya bornya kok tanah cadas saja gitu ya. Nah, bagi kami geologis yang memang dituntut untuk melakukan deskripsi secara benar, secara keilmuan, tapi nanti ada deskripsi untuk rekayasa juga, itu penting sekali ya. Saya bilang di sini description is the initial step of an engineering assessment of rocks gitu ya. Jadi deskripsi yang amburadul bagi saya, waduh susah juga nanti menginterpretasi ulang ini barangnya seperti apa, apalagi core-nya juga core coveringnya agak kacau gitu ya. Kemudian ditaruh di lapangan, nggak ada terpal, ada kecoa banyak dan seterusnya gitu ya. Saya pernah melihat seperti itu. Saya sedih sekali ya dengan satu proses konstruksi yang belum selesai, bornya itu diterlantarkan dan ternyata ada masalah di konstruksi itu. Padahal saya bilang harta yang paling istilahnya sangat berharga saat ini adalah core itu sebenarnya gitu ya, yang bisa kita lihat lagi dan kita evaluasi nanti. Nah, ini yang sering sekali menyedihkan ya, diterlantarkan begitu saja tanpa ada treatment sama sekali untuk preserve sampai pekerjaan selesai lah gitu ya. Kalau ada masalah, bisa jadi juga setelah operation harus kita simpan dulu. Kalau ada masalah setelah operation, kita bisa lagi forensik ke core yang ada gitu ya. Nah, istilah forensik ini juga menarik. Mungkin ada geotechnical forensik yang Bapak Ibu dalami juga. Oke, ini sedikit saja. Saya tidak akan mengulas bahwa satu deskripsi itu menjadi penting gitu ya. Nah, dalam konteks geologi teknik atau geologi rekayasa, kita pun sebenarnya nggak mendeskripsikan sesuatu dengan bahasa yang kadang-kadang sulit kok. Kadang-kadang dengan cara yang sederhana, misalnya medium indurated misalnya ya, atau agak kompak dalam konteks geologi di sini ya, atau sementasinya tidak kuat gitu ya, disebutkan seperti itu. Bahkan dikatakan, oh batuan ini bisa istilahnya ditekan dan menghasilkan jejak gitu akibat tekanan tangan kita dan seterusnya ya. Atau para geologis menggunakan palu ya, dipukul dengan palu menghasilkan retakan yang cukup banyak dan seterusnya dengan sekali pukulan palu. Walaupun saya suka guyon nih, pukulannya ini setelah makan siang atau sebelum makan siang akan beda nih gitu ya. Nah, karena ahli geologi punya juga cara khusus untuk memprediksi rock strength di lapangan dengan palu itu, dan itu ada standarnya dan bahkan sudah menjadi konsensus internasional gitu ya. Walaupun demikian tentunya itu hanya untuk perakiraan kasar. Nggak masalah kalau hanya untuk menentukan bahwa suatu batuan masuk ke dalam misalnya hard rocks gitu ya, di mana dalam rentang 50 sampai 100 megapascal gitu ya. Nah, tentunya kita bisa menggunakan alat-alat sederhana untuk itu. Baik, nah masuk ke dalam perbedaan inteks dan rock mesh, termasuk bagaimana pengaruh diskontinuitas di dalamnya ya. Nah, ini menjadi cukup menarik dan banyak dibahas dalam fundamental rocks mechanics gitu ya. Dan dikatakan memang rocks mechanic subjects ini menjadi khas karena keberadaan discontinuity ini gitu ya. Nah, ini yang juga Bapak Ibu sekalian di bagian kanan ya bisa menjadi subject to discuss. Nah, konon ini sebenarnya saya ambil dari Hudson Horizon juga yang menggambarkan bagaimana perilaku rock mesh itu di antara intake rock, di antara batuan utuh ya dalam skala sampel gitu ya, yang kita siap uji, kita preparasi di lab untuk diuji UCS misalnya ya. Kemudian sampel yang hanya mengandung single discontinuity. Nah, disitulah sebenarnya rentang
rock mass atau perilaku rock mass secara umum. Walaupun ada beberapa ahli yang agak tidak setuju dengan hal ini gitu ya. Tetapi paling tidak ini menjadi guidance untuk memahami nanti bagaimana kita menjudge properti dari rock mass ya, yang hari ini saya tidak juga mengajak banyak Bapak Ibu ke sana gitu ya untuk bicara mengenai rock mass, tapi nanti akan saya gunakan salah satunya untuk mengkaitkan dengan kinematik terutama. Baik, berikutnya, nah kita masuk ke dalam lebih dalam lagi mengenai apa itu diskontinuitas. Dalam bahasa Indonesia, saya lebih suka langsung menerjemahkan itu sebagai diskontinuitas. Ya. Nah, di situ dikatakan bahwa umumnya secara alamiah diskontinuitas itu memiliki kekuatan tarik yang sebenarnya sangat kecil atau bahkan dikatakan nol, gitu ya. Nah, ini yang menarik. Dalam rocks mekanik memang kita mencari titik-titik lemah dari batuan. Kalau dalam soil mekanik, Bapak Ibu sekalian nyari yang kuat-kuat kan ya, tanah yang bagus dan sebagainya, termasuk bearing capacity tinggi. Tetapi dalam rocks mekanik, karena batuan itu sudah kuat, kita cari yang lemahnya untuk mengantisipasi berbagai hal yang memang tidak menguntungkan ya dalam mana kita berhadapan dengan batuan ini. Nah, dari sudut pandang geologi sebenarnya banyak sekali ya apa yang termasuk sebagai diskontinuitas itu. Saya tidak akan membahas di sini. Misalnya ada istilah join juga yang secara genetik itu berbeda dengan shear zone di sini atau zona geser gitu ya. Yang sebenarnya itu berkaitan dengan produk-produk patahan atau sesar, misalnya ada fault di situ gitu ya. Bahkan ada bidang perlapisan juga, itu termasuk diskontinuitas gitu ya. Bidang perlapisan pada batuan sedimen atau kontak antara jenis batuan satu dengan batuan yang lain itu juga termasuk dalam bidang diskontinuitas gitu ya. Nah, ini yang menarik dan kita dituntut untuk mendefinisikan diskontinuitas ini dengan baik dalam kaitannya dengan discontinuity characterization nanti. Saya suka guyon gitu ya, wah ini teman-teman di geologi cukup handal mestinya membedakan ini gitu ya, tetapi ternyata juga sulit. Ya, para mahasiswa kalau mungkin jam terbangnya masih belum banyak, itu membedakan jenis-jenis diskontinuitas dari sudut pandang klasifikasi geologi saja sulit. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa lihat di bawah itu ada beberapa gambar diskontinuitas ya, yang sebenarnya kalau kita lihat secara sekilas, ya tentunya akan memberikan karakteristik yang berbeda by nature, gitu ya. Apalagi yang tengah, ya kita dalam geologi itu juga masuk dalam discontinuities yang disebut sebagai stylolith. Itu biasanya kita jumpai pada batuan-batuan yang gampingan. Nah tentunya itu hampir tidak mempengaruhi strength. Mungkin kalau shear strength-nya juga masih tinggi sekali. Kalau tensile oke, ya. Kita tarik mungkin titik lemahnya di situ gitu ya. Nah, kompresif kalau tegak lurus dengan bidang itu ya relatif masih nggak berpengaruh gitu ya, kecuali nanti kalau kita beri gaya yang searah dengan stylolith itu, mungkin sedikit ada pengaruhnya. Nah, ini yang menarik sehingga kita harus benar-benar melihat secara seksama sejauh mana pengaruh discontinuity ini dalam mengenerate parameter nanti ya, terutama terkait dengan rock slope stability. Nah, ya ini sebenarnya sudah saya singgung, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada yang penting di sini terkait dengan discontinuity karena memang itu terbentuk pada proses pembentukan batuan maupun setelah proses pembentukan batuan. Ya, yang dalam geologi diklasifikasikan sebagai primary discontinuity atau primary structure gitu ya, atau secondary structure. Artinya secondary structure itu setelah batuan itu terbentuk ya. Yang primary contoh klasiknya ya tadi ada bidang perlapisan, itu terbentuknya pada saat batuan itu terbentuk dan masuk dalam kategori discontinuity gitu ya. Nah, itu semua menjadi weak links di sini ya, dalam tanda kutip gitu ya.
dalam satu masa batuan. Jadi ada titik atau zona-zona lemah yang harus kita waspadai gitu ya. Dan ini sebenarnya salah satu aplikasi geologi, terutama geologi struktur, prinsip-prinsip dasar geologi struktur, ya, yang tadi disebutkan Pak Faisal juga, ini penting nih melihat geologi struktur. Nah, sebenarnya implementasi di sini menjadi kunci nanti salah satunya, ya, dan itu yang akan membedakan kita bicara rock mass, ya, dibandingkan dengan intake rocks yang kita ambil ya, di laboratorium untuk dianalisis di lab. Nah, saya masuk ke rock mass ya, dalam konteks masa batuan yang kita hadapi langsung di lapangan ini gitu ya. Nah, International Society for Rocks Mechanics itu sudah mengatur bagaimana kita melakukan visual identification ya atau description di situ ya, sehingga ini standar tabel yang biasa digunakan, hanya saya kasih simbol lab saya dan seterusnya tergantung proyeknya. Ini sebenarnya untuk ground investigation dalam kaitannya power plant di Nrekang kalau nggak salah gitu ya. Di situ underground tunneling untuk waterway, termasuk nanti mungkin sebagian power house juga akan ditanam tadinya gitu ya, sehingga harus disurvey dan batuannya cukup keras gitu ya. Dan ada juga batuan-batuan lunak. Nah, chart ini digunakan selalu dalam konteks survei lapangan dan ini sudah menjadi suggested method kalau dalam International Society for Rocks Mechanics gitu ya. Nah, masuk ke dalam rock mass yang menjadi fokus di sini memang saya akan menguraikan discontinuity gitu ya. Nah, teman-teman sekalian bisa lihat di sini ada gambar yang menunjukkan garis yang seakan-akan putih gitu ya, bolong gitu. Di situ tertulis borehole, lebih tepatnya horizontal borehole gitu ya. Nah, or scan line. Nah, scan line ini sebenarnya satu kata yang cukup terkenal juga dan banyak disebutkan dalam konteks bagaimana kita mengkarakterisasikan masa batuan ya berdasarkan keberadaan diskontinuitasnya. Bisa dikatakan metode survei scanline gitu ya, untuk melihat atau mengkarakterisasikan bidang-bidang diskontinuitas di lapangan. Nah, ini skematik yang dibuat oleh Hudson untuk memperlihatkan yang disebut sebagai primary geometrical properties dari diskontinuitas ya. Jadi sifat-sifat yang utama atau parameter yang utama ya pada bidang-bidang diskontinuitas, atau bisa juga di situ disebutkan sebagai seven main aspek kadang-kadang ya. Kalau Bapak Ibu sekalian membaca rincian yang dibuat oleh Hudson. Nah, saya tidak akan detail sekali ya. Ini memang cukup panjang kalau kita bicara satu persatu parameternya, tetapi itu menjadi kunci nanti dalam kita bermain dengan masa batuan ya. Nah, mungkin pertanyaannya apakah dalam survei masa batuan itu hanya scan line? Tidak, ada metode-metode lain Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau line survey atau scan line ini, atau bahasa Indonesianya kadang-kadang kami menyebut sebagai tali pindai gitu ya. Nah, mungkin kalau saya menyebut tali pindai malah bingung gitu ya. Nah, saya menggunakan kata aslinya saja. Kemudian ada cara lain, kita menggunakan window cell kalau nanti memang singkapan batuannya atau batuan yang terlihat di permukaan ini tidak terlalu luas ya areanya. Sehingga kita menggunakan teknik window cell survey untuk survei discontinuity. Nah, kalau areanya sangat luas sekali ya dan cukup ideal, kita sekarang bisa bahkan menggunakan digital imaging yang cukup bagus ya. Nah, kita menggunakan teknik-teknik remote sensing sebenarnya, penginderaan jauh. Misalnya pakai laser terrestrial yang cukup detail gitu ya, teknik yang cukup detail. Nah, itu bisa kita gunakan untuk membantu merekonstruksi diskontinuitas dan membantu kita dalam melakukan survei diskontinuitas. Nah, ini cukup menarik dan dikaitkan dengan perkembangan teknologi saat ini, tentunya banyak inovasi-inovasi baru mengenai itu. Nah,
Yang sederhana ya kita menggunakan line survey atau scan line survey gitu ya untuk menganalisis diskontinuitas satu persatu yang di situ sorry saya harus mention di sini misalnya ada roughness yaitu kekasaran permukaan bidang diskontinuitas gitu ya. Ini diyakini karena kekasaran dari permukaan bidang diskontinuitas itu nanti mempengaruhi shear strength ya dari discontinuity. Nah, ini yang menarik. Itu ya, yang kita sebut sebagai discontinuity shear strength atau kadang-kadang disebut sebagai joint shear strength ya. Jadi shear strength dari ini. Sorry kalau suara saya agak kurang jelas karena ada tulisan unstable connection. Mudah-mudahan masih jelas ya. Oke. Saya lanjutkan. Ada yang namanya isian di situ. Ya. Kemudian juga ada yang namanya aperture, itu adalah bukaan. Kemudian ada lagi kekuatan dari diskontinuitas itu juga dan sebagainya. Tidak akan saya mention satu persatu, tetapi yang penting ini termasuk air ada di sini ya. Tetapi yang penting ini kita bisa kita bisa melihat adanya deep and deep direction. Nah, inilah yang khas dalam geologi. Kita menggunakan kompas, kita mengukur garis-garis ini semua ya dalam kaitannya dengan pekerjaan seorang ahli geologi, bahkan rocks mekanik juga untuk mengidentifikasi diskontinuitas secara langsung di lapangan. Ya, jadi memang bagi Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang tidak biasa menggunakan kompas itu akan sedikit mengalami kesulitan. Ya. Nah, ini semua kita lakukan di lapangan untuk menginvestigasi semua discontinuity yang kita temukan, dan gambar ini saya ambil waktu itu saya punya kesempatan untuk melakukan scan land survey di Kelok 9 ya, yang sekarang sudah dinikmati dan cukup menjadi landmark di wilayah sana dan menjadi satu produk konstruksi yang cukup menarik, bukan cuma dari jalan jembatannya, tetapi juga dari keindahan pemandangannya, gitu ya. Nah, saya punya kesempatan untuk melakukan scan land survey dan memberi advice, ya, walaupun tidak banyak, tetapi cukup menarik apa-apa yang bisa saya lihat di sana yang nanti juga saya akan share, ya, dalam presentasi ini. Oke, ada beberapa parameter yang sederhana dari survei diskontinuitas ini. Yang pertama, mungkin yang paling sering digunakan adalah jarak atau spasi gitu ya, antar diskontinuitas. Yang kedua nanti juga ada frekuensi juga, ya, di mana dalam satuan panjang tertentu ada berapa diskontinuitas di dalamnya. Nah, itu mirip parameter yang nanti kita juga temui yang biasa juga mungkin Bapak Ibu kenal, yaitu RQD, ya, Rock Quality Designation. Oke, itu salah satu parameter yang powerful. Bahkan saya kaget juga ya, seorang istilahnya tokoh di mekanika tanah, misalnya PEC, itu banyak bermain dengan RQD juga. Saya lihat Terzaghi juga mengeluarkan beberapa hal ya terkait dengan RQD. Nah, ini yang cukup menarik, walaupun mereka dikenal sebagai saya sebut founding fathers-nya untuk soil mechanics gitu ya. Ternyata main-main juga ya dengan parameter RQD yang banyak diaplikasikan di batuan. Nah, ini sekedar memperlihatkan bagaimana seorang geologis mengambil data di lapangan dengan kompasnya, dan kompas itu macam-macam. Ini menggunakan Silva Compass yang bentuknya juga khas gitu ya, yang di situ ada banyak komponen yang mungkin nanti Bapak Ibu sekalian kalau ada kesempatan bisa melihat gitu ya. Yang ini sebenarnya mengukur kemiringan gitu ya, dan kemiringan sebenarnya diukur maksimum kemiringan maksimum tegak lurus dengan arah horizontal atau perpotongan horizontal ya. Nah, yang kita sebut nanti sebagai jurus dalam bahasa Indonesia atau strike dalam bahasa Inggris gitu ya. Kalau kemiringan itu deep.
Sehingga kita bisa mengukur strike and dip misalnya, atau tadi dip and dip direction, ya. Jadi kemiringan dan arah kemiringannya. Biasanya kalau untuk survei kita lebih suka menggunakan kemiringan dan arah kemiringan karena nanti ada kaidah-kaidah tertentu kalau kita mengukur strike gitu ya, atau jurus yang kadang lupa dituliskan malah menjebak nanti. Nah, ini dilakukan ya oleh para ahli geologi menggunakan kompas geologi, tentunya sangat powerful walaupun kompas kecil seperti ini untuk memahami dan mengukur elemen-elemen yang ada di diskontinuitas, termasuk elemen garis. Bukan cuma elemen bidang ya. Ini misalnya ada elemen garis diukur juga ya. Berapa kemiringannya dan berapa sudutnya, atau kita kenal sebagai planks misalnya. Ya, jadi ada elemen garis juga bisa diukur di sini. Nah, ya, ditempel ya, ibarat itu ada batang pohon atau pensil itu yang ditaruh untuk merepresentasikan elemen garis gitu ya, yang garisnya sebenarnya ada di batuan. Baik, secara umum saya ingin juga menegaskan di sini apa yang harus dilakukan dan harus hati-hati kalau kita melakukan survei discontinuity, ya, atau nanti secara umum juga terkait dengan survei masa batuan, ya. Nah, ini saya ambil dari Elliot Palmstrom, tokoh kenamaan untuk rock mass characterization juga gitu ya, yang membuat tabulasi bagaimana rock mass parameter yang di dalamnya sebenarnya termasuk discontinuity parameter tadi, ya, sama dengan apa yang disampaikan oleh Hudson tadi gitu ya, yang dilihat dari berbagai kondisi di lapangan atau aktivitas di lapangan, ya, data collecting from, ya, data collected from di situ bisa dilihat. Nah, di sini kalau Bapak Ibu sekalian melakukan karakterisasi dengan hanya mengandalkan inti bor, sebenarnya kalau dalam konteks diskontinuitas masih sangat lemah. Ya, cukup banyak parameter yang nggak dapat istilahnya. Ya. Oke. Nah, apalagi Bapak Ibu sekalian hanya menggunakan modal seismik refraksi dengan teknik geofisika gitu ya. Ada dua pun di sini masih termasuk parameter yang may partly or sometime be measured. Jadi nggak jelas lagi ya, semakin nggak jelas kalau mengandalkan dua ini. Nah, lalu mana yang terbaik? Yang terbaik adalah yang memang kita harus melihat langsung batuannya. Dengan tentunya ada kaidah-kaidah tertentu di mana memenuhi syarat untuk dilakukan survei secara sistematik di sana. Nah, kalau kita tidak punya singkapan batuan, nah ini kadang-kadang guyonannya ini geologis suka nyari ini ya, yang namanya singkapan batuan ini. Nah, kita melakukan penggalian. Kalau dalam dunia sipil dikenal adanya test pit, ya. Nah, kalau di geologi kita juga sering melakukan edit, mirip dengan test pit tetapi horizontal, ya. Karena untuk mencari atau bahkan menyingkapkan batuan secara buatan. Nah, kalau itu harus dimensinya besar, kita sebut sebagai underground opening atau kadang-kadang kita sebut sebagai exploration tunnel. Ya, nah disitulah kita sebenarnya bisa melihat aspek-aspek diskontinuitas itu cukup lengkap dan valid datanya. Nah, sekali lagi ini kalau tadi Pak Faisal mengatakan ya kembali ke data, valid nggak datanya gitu. Ya saya sering guyon aja, mana datanya gitu loh. Oh itu ada dari bor saja. Saya bilang ya udahlah balik kanan aja, nggak usah saya periksa gitu ya. Nah karena sudah jelas sebenarnya. Atau oh itu rock mass characterization-nya dengan seismik saja, nanti sampai dia bisa menganalisis misalnya katakanlah Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sudah terbiasa RMR dan seterusnya. Saya bilang udahlah balik kanan aja lah gitu ya, daripada nanti saya marahin gitu kan. Oke, nah itu yang sebenarnya saya menggunakan dasar ini, dan ini sebenarnya banyak juga dibuktikan oleh peneliti ya di dunia. Oke, jadi
itu Bapak Ibu sekalian terkait dan yang penting saya tegaskan dalam investigasi, dan sebenarnya sekali lagi International Society for Rocks Mechanics memiliki yang namanya discontinuity survey dataset yang sudah baku ya, yang banyak digunakan di dunia internasional, dan ini sudah menjadi satu konsensus internasional juga sheet-nya gitu ya. Tetapi memang ini untuk yang general purpose terlalu banyak parameter yang mungkin nanti Bapak Ibu sekalian, dan tentunya disesuaikan saja dengan kebutuhan ya. Kalau semua parameter ini diambil di lapangan ya, bisa dibayangkan ini yang sebelah kiri ini Bapak Ibu sekalian bisa dilihat gitu ya. Saya nggak tahu, ini mungkin asing bagi kebanyakan teman-teman di sini gitu ya, tetapi ini sebenarnya adalah standar dalam kaitannya dengan melakukan yang namanya survei, discontinuity survey gitu ya. Nah, bisa dibayangkan untuk bisa, saya kadang-kadang menyuruh mahasiswa untuk bisa melakukan discontinuity survey ini sejumlah lebih dari 100 dalam sehari gitu ya. Itu kalau dia baru pertama kali melakukan, nggak dapat itu ya. Apalagi sampai beratus-ratus ya. Nah, mungkin kalau jam terbangnya semakin bagus, ya bukan nembak berarti ya, tapi lebih jeli, bisa melihat lebih cepat gitu ya. Nah, sehingga dalam sehari bisa cukup banyak data diskontinuitas yang diambil, sehingga nanti bagaimana dia melakukan rock mass characterization bisa lebih baik lagi gitu ya, dan seterusnya. Oke. Dan cukup pelik memang untuk mengisi discontinuity survey dataset, tetapi jangan pusing Bapak Ibu sekalian, udahlah itu serahkan ke geologis lah gitu ya untuk membedakan ini semua. Saya yakin Bapak Ibu juga pusing gitu ya, teman-teman di sini juga pusing gitu, apa ini hewan apa gitu ya, tipe 0 sampai 9 ini gitu ya. Dan berbagai hal tentunya yang harus diidentifikasi, termasuk isian tadi ya, dan termasuk sebenarnya surface roughness yang dalam konteks engineering cukup dibagi 3 misalnya di sini ya, yang silicon sided, yang smooth atau yang kasar gitu ya, atau ada juga surface shape yang keduanya memang ini sangat berpengaruh, mempengaruhi shear strength dari discontinuity-nya nanti ya. Oke, saya pikir itu. Nah, sekarang saya sedikit memberi beberapa contoh Bapak Ibu sekalian. Sorry, mungkin tadi terlalu teoritis gitu ya, mana sih dipakainya kapan dan sebagainya. Nah, waktu itu saya punya kesempatan untuk bagaimana menerapkan konsep-konsep tadi ya pada galian yang dilakukan untuk pembangunan jalan dan jembatan di Kelok 9 yang secara geologi itu dibuat di Brani Formation, formasi batuan. Kalau dalam geologi itu kita sebut formation gitu ya, yang paling tua di cekungan Sumatera Tengah dan sangat keras sekali gitu ya. Batu pasir terutama, dan batu pasir kuarsa tentunya bisa dibayangkan gitu, dan ada konglomeratik juga di sebagian tempat di situ ya. Kalau dari strength-nya mungkin banyak yang di atas 100 megapascal bahkan ya. Nah, tetapi ternyata ada hal-hal yang menarik bagi saya ini. Wah, ini bahaya, ini melorot nanti gitu ya, dan seterusnya yang bisa mengakibatkan lereng itu menjadi unstable ya. Nah, gejala-gejala ini saya amati di berbagai tempat saat itu yang sudah digali tentunya ya, bisa dilihat scale orang di sini ya dibandingkan dengan yang di atas, dan ada fracture yang cukup besar yang sangat mengontrol stability gitu ya. Pada saat ini jatuh saya nggak ngebayangin, mudah-mudahan nggak ada yang ini ya bermasalah, dan yang ini gitu ya cukup besar dimensinya. Kemudian kita bisa lihat di sini juga ya, ada beberapa poin yang saya highlight, di mana saya tarik garis-garis di situ yang menandakan sebenarnya fracture trace atau discontinuity trace atau joint trace, macam-macam namanya, tergantung kadang-kadang ahlinya mau menyebut apa gitu. Yang penting itu bidang lemah gitu ya, yang mengontrol rockfall ya, kalau mekanismenya seperti itu, karena tidak menghasilkan suatu failure yang menerus gitu ya, yang cukup besar. Tetapi saya melihat jejak
yang pernah terjadi di sana gitu ya, yang cukup lumayan besar gitu ya. Kalau Bapak Ibu sekalian bisa mengamati yang sebelah kiri itu. Oh ya, ini waktu itu saya masih dekat dengan almarhum Pak Soman ini ya. Kita doakan semuanya ya untuk almarhum. Kemudian dan saya cukup lama dengan beliau di sana untuk melihat ini gitu ya. Nah, bisa dibayangkan dimensinya cukup besar dan ini sebenarnya yang nanti saya sebut sebagai mekanisme planar sliding. Nah, saya kasih tahu sekarang dulu walaupun kita belum masuk. Kemudian yang ini ya, ini ada tulisan di bawah ini, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa melihat. Saya tulis judul gambar atau kedua gambar itu sebagai ini, sorry saya kadang-kadang typo juga ini, planar and width, itu bukan WD ya, width atau baji ya, sliding failure at kilo 9. Jadi ini yang width, ada perpotongan relatif dua discontinuity yang besar ya, yang membentuk baji. Oke, jadi itu Bapak Ibu sekalian yang sebenarnya waktu digali saya bilang, wah ini ada width kecil juga di sini dan seterusnya. Nanti kita bisa lihat apa itu width dan sebagainya terkait dengan mode of rock failure atau failure type dalam rock slope stability. Oke, itu bagian yang saya sebut pengantar gitu ya, untuk mengenal lebih jauh mengenai batuan dari sisi intake, dari sisi massa batuan, ya. Kemudian yang membedakan tentunya dari kedua itu adalah keberadaan diskontinuitas. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan saya tidak terlalu banyak menggunakan istilah geologi yang rumit, walaupun memang mau nggak mau Bapak Ibu sekalian dan teman-teman di sini ketemu istilah-istilah tadi gitu yang saya bilang udahlah biarkan itu ahli geologi yang ngurus gitu ya. Nah, mengawali diskusi atau paparan mengenai rock slope stability ini, saya mengilustrasikan dan kebetulan juga dapat video yang banyak beredar gitu ya di komen entah di Twitter atau WA dan sebagainya gitu ya, atau bahkan di laman-laman tertentu, website tertentu gitu ya, yang sudah di-sharing yang mengenai mekanisme rock slope longsoran di batuan gitu ya. Yang kelihatan sekali di situ sebenarnya bidang yang mengontrol keruntuhan itu adalah planar sliding. Masuk dalam kategori planar sliding yang kalau dalam saya gambar di bawahnya itu saya ilustrasikan ya kurang lebih bisa menjadi diskontinuitas yang ada di sini gitu ya, walaupun yang di atas ini lebih sebenarnya bidang diskontinuitas seakan-akan sejajar atau hampir sama dengan kemiringan lerengnya, tetapi ada bagian-bagian yang menggantung yang sehingga mungkin di situ menjadi kunci juga ya mengontrol kestabilan lereng batuan yang ada. Oke, dikatakan di tulisan catatan kecil saya di sini ya, rock failure is frequently controlled by the presence of discontinuity. Ini yang ingin saya tegaskan dan ingin saya elaborasi nanti, gitu ya. Memang ini kadang-kadang menjadi menarik, gitu ya. Beberapa ahli ini karena keberadaan diskontinuitas di batuan ini mengatakan rock slope stability ini lebih ke arah art nanti jadinya, gitu ya. Oke, kayak seni gitu ya, art dalam kaitannya dengan applied engineering gitu ya. Oke, kita lihat bagaimana art ya bicara mengenai discontinuity walaupun di dalamnya kadang-kadang harus mengkuantify juga gitu ya. Nah, bicara rock slope stability kadang-kadang ada dan memang banyak ahli juga yang mengkaitkan ini dengan satu blok teori kadang-kadang sebutannya atau blok in inclined plane misalnya gitu ya, untuk melihat kecenderungan dari pergerakan material ya, yang di sini yang saya kasih stressing itu yang warna merah tentunya gitu ya, sehingga itu yang akan kita kejar nanti, apakah satu massa batuan atau blok batuan ini akan kecenderungannya sliding
atau kecenderungannya nanti ada wedge juga yang sebenarnya sama dengan sliding, tetapi lebih dikontrol oleh pertemuan dari minimal 2 diskontinuitas, ya, sehingga ada titik atau garis tepatnya ya, garis intersectionnya atau perpotongannya yang sebenarnya mengontrol sliding mechanism juga. Kemudian ada istilah toppling dalam bahasa Indonesia, kadang-kadang saya sebut sebagai jungkiran atau robohan gitu ya. Nah, kalau sliding, planar sliding sudah biasa gitu ya. Kalau wedging tadi sudah saya sebut sebagai baji misalnya. Nah, itu semua sebenarnya yang banyak terjadi atau mekanisme failure yang banyak terjadi di batuan. Yang nanti dalam kaitannya dengan kinetik ya, itu juga akan menjadi khas. Tetapi ya teman-teman kadang-kadang udahlah kita analisis saja, nanti cari sendiri sliding surface-nya. Padahal kalau bicara di batuan, kontrol sliding surface-nya harus kita cari dulu gitu ya. Seringkali harus kita cari dulu gitu kan. Nah, untuk bermain di limit equilibrium harus kita cari dulu di posisi mana dan sebagainya untuk kita buktikan nanti apakah dia FS-nya masih cukup stabil atau enggak. Nah, atas dasar itu nanti kita punya failure type yang macam-macam atau mode slope rock slope failure gitu ya, yang sudah saya sampaikan tadi ya. Dan sebagai salah satu contoh misalnya yang kami lakukan, kebetulan kami juga mendapat kesempatan untuk survei yang cukup intens di sepanjang Jalan Nasional Tawaili Toboli. Mudah-mudahan ada teman-teman dari Sulawesi juga di sini ya, khususnya Sulawesi Tengah, ya, kita melakukan scan land survey dan cell mapping di sana. Khususnya untuk yang batuan-batuan, memang di sini saya fokus dan interest di batuan-batuan, ya, dan kita mendapatkan cukup banyak, ya, saya bilang ini kayak surganya rock slope stability sebenarnya di sana gitu ya. Evidence yang bisa memperlihatkan tipikal misalnya planar sliding gitu ya. Ya, yang saya munculkan di sini ada nah ini yang saya nanti sebut sebagai kinematik, nggak akan saya singgung dulu, mungkin teman-teman yang sudah juga punya pengalaman di sini sudah tahu langsung, wah ini ada kinematik analisisnya juga nih gitu ya untuk menunjukkan planar slidingnya. Oke. Nah, ini bisa dilihat gitu ya dalam dimensi tertentu di situ dari yang kecil sampai yang besar tentunya yang bisa kita jumpai. Ini juga sebenarnya masih relatif planar sliding. Kalau saya zoom di satu titik di sini, ya, bisa ini ada ballpoint. Biasa kita menggunakan benda-benda tertentu untuk komparatornya, istilahnya ya, pembanding dari apa yang kita ambil gambarnya di situ, ya. Jadi kontrol planar sliding ini cukup dominan pada lereng yang ini. Nah, saya juga mendapatkan jejak walaupun tidak cukup ideal, tetapi memang di sini kelihatan sekali sebenarnya ya. Ada 2 bidang yang teman-teman bisa lihat yang mengontrol wedge atau longsoran baji pada batuan itu ya. Dan ini kinematic analysis nanti kalau terkait dengan longsoran baji. Nah, ini salah satu contoh di kaitannya dengan pekerjaan-pekerjaan sipil atau jalan pada umumnya. Saya punya banyak pengalaman juga, dan mungkin teman-teman ada yang pernah juga ke lapangan untuk melihat misalnya di Simpang Poriaha yang sempat saya lihat gitu ya, atau di Takengon ya, terutama di dekat danau apa itu, saya lupa lagi gitu ya. Ada batu gamping yang cukup tinggi gitu ya, di situ terjadi beberapa slope failure. Kemudian di Nusa Tenggara Timur yang cukup banyak gitu ya, mau Mere Ende misalnya jalur sana yang waduh ngeri juga saya waktu lihat gitu ya. Cukup banyak tempat-tempat lain ya, bahkan di Trans Papua yang juga sempat saya jajaki gitu ya, beberapa di antaranya memperlihatkan problem terkait rock slope stability yang cukup ideal ya, se-ideal yang ada di berbagai textbook. Saya maaf tidak sempat menampilkan semuanya di sini gitu ya. Nah, salah satu yang juga sering didalami para ahli yang bergelut dalam bidang rocks engineering atau rocks mekanik itu terkait dengan tambang tentunya ya. Di sini salah satu contoh yang
saya tampilkan ya terkait dengan rock slope stability di Tokatindung Gold Mine yang sebenarnya banyak pit di sana yang cukup besar di area Minahasa Utara. Mungkin ada yang dari sana juga dan berkesempatan untuk melihat Tokatindung Gold Mine. Ya, saat itu saya melihat satu mekanisme jungkiran atau robohan atau toppling ya, rock slope stability yang terjadi di salah satu pit yang cukup besar di sana. Saya lupa lagi nama pitnya ya, yang juga nanti ada beberapa contoh survei terkait dengan rock slope stability. Baik, saya pikir untuk rock slope stability, jadi ini juga gambar yang saya ambil sendiri di lapangan. Ini salah satu titik yang ada di Jalan Nasional Maumere Ende gitu ya, yang penuh masalah terkait dengan rock slope stability juga gitu ya, sebagai latar belakang. Nah, di sini sebenarnya secara umum kita bicara mengenai rock slope stability dan nanti dikaitkan dengan limit equilibrium approach gitu ya. Sebenarnya ada dua stage yang penting yang harus dipahami. Mudah-mudahan ini juga sudah cukup banyak dipraktekkan oleh teman-teman yang bermain di rocks gitu ya. Yang pertama, stage pertama adalah memang mengenali potensi-potensi keruntuhan yang saya sebut sebagai mode of failure tadi gitu ya, atau slope failure type-nya yang kita kenal dengan kinematic analysis atau analisis kinematik. Nah, yang kedua baru kita menjurus bagaimana hasil analisis kinematik itu nanti kita coba atau kita analisis lebih kuantitatif lagi dengan konsep kesetimbangan batas juga gitu ya. Yang dalam konteks rocks mekanik seringkali juga disebut sebagai kinetic analysis gitu ya. Nah, ini yang mudah-mudahan sudah cukup banyak dikenal oleh teman-teman gitu ya, sehingga menjadi prosedur yang baku juga ya dalam melakukan analisis di batuan ya untuk kestabilan lereng batuan. Baik, saya masuk ke kinematic slope stability analysis ya, yang pada prinsipnya kita menggunakan sebenarnya nama lain kinematik ini ada istilah geometrical approach gitu ya. Nah, menggunakan kompas sebagai senjata utama di lapangan untuk mengukur kedudukan-kedudukan bidang diskontinuitas, kedudukan lereng dan sebagainya. Ya. Jadi kita gambarkan atau kita ukur di lapangan kedudukannya secara baik, secara sistematik, secara detail, bahkan setiap bidang-bidang diskontinuitas tadi di lapangan secara baik, secara detail kita ukur semuanya dengan kompas ini gitu ya. Nah, kemudian kita lakukan dengan teknik-teknik kinematik nanti yang tujuan akhirnya ya mengetahui mode keruntuhan di batuan itu, ya. Nah, sekali lagi ini adalah pendekatan geometri dan sebenarnya apa yang kita gambarkan nanti adalah 3 dimensi, ya. Yang kita kenal sebagai stratigraphic projection atau proyeksi stratigrafi. Nah, ini menarik lagi gitu ya. Dan kalau di geologi mahasiswa kita latih proyeksi stratigrafi itu dengan menggunakan kalau dulu kertas kalkir gitu ya, atau dengan plastik kalkir. Nah, kita analisis secara manual seluruh bidang-bidang diskontinuitas yang ada ya, dan kita karakterisasi arahnya dan sebagainya dan lakukan analisis kinematik secara manual. Bisa dibayangkan ya. Nah, sekarang generasi-generasi baru tadi juga dibilang Pak Faisal, wah sudah banyak software untuk itu, keren-keren lagi gitu ya, dan menarik gitu, bahkan 3 dimensi lagi, waduh, ya. Ini, tetapi saya pikir saya suka ngomong ke mahasiswa, ya Anda boleh pakai software, tapi kalau Anda nggak memahami dengan baik gitu ya, apa yang sebenarnya menjadi inti analisis kinematik ini ya sama saja bohong gitu ya. Nah, ini yang harus diwaspadai juga. Saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Faisal tadi gitu ya. Sehingga kita di sini akan mengetahui ya di mana satu singkapan batuan akan memiliki kecenderungan
apakah dia planar sliding, apakah dia width sliding, atau toppling, gitu ya. Dan bicara toppling nanti sebenarnya ada kombinasi-kombinasi yang lain yang ada di antaranya, termasuk planar maupun width juga sebenarnya ada kombinasi. Di alam ini kadang-kadang susah untuk diatur gitu ya, semuanya sendiri, sehingga kita punya varian-varian yang cukup banyak. Baik, sebenarnya salah satu textbook yang saya nggak tahu di dunia sipil ini dikenal atau tidak gitu ya. Ini textbook tahun 2004 yang sudah lama juga saya miliki gitu ya. Yaitu Strographic Projection Technique for Geologists and Civil Engineers. Mungkin saya nggak tahu, mungkin and civil engineers-nya dalam kurung, mungkin nggak pernah pakai, jangan-jangan gitu ya, terkait dengan strographic projection ini. Ya. Tetapi mudah-mudahan ada yang mengajarkan gitu ya untuk ini, dan ada yang paling tidak memperkenalkan. Textbooknya ada kok gitu ya, tapi nggak pernah disentuh barangkali ya. Dan ini cukup menarik karena di textbook itu sebenarnya nggak bicara langsung mengenai rock slope stability, tetapi hanya mengajarkan bagaimana kita menggunakan teknik-teknik strografi untuk memvisualisasikan kondisi-kondisi geologis secara umum yang biasa terkait dengan yang kita sebut geologi struktur misalnya, atau structural geology. Nah, ini ada gambar sederhana yang di sebelah kanan sebagai basic konsep dari strographic projection gitu ya. Jadi teman-teman kalau punya ya ini bidang atau kotak gitu ya di dalam satu bidang di dalam bumi gitu ya, yang saya ingin gambarkan dalam strographic projection ya, ini kurang lebih sama gitu ya. Kita menggunakan half hemisphere atau setengah dari bola ini yang kita pandang dari atas nanti ya ke bawah. Ya, jadi mata kita taruh di atas sini, di atasnya, di atas kotak ini atau di atas lingkaran ini ya, di atas bola ini. Nanti bola ini saya belah menjadi dua dan kita akan melihat half hemisphere, bagian bawahnya saja. Ya. Sehingga apa yang kita gambarkan nanti kalau kita lihat dari atas tentunya dua dimensi. Padahal gambar itu sebenarnya memperlihatkan tiga dimensi, ya, kemiringan yang bisa ditelusuri gitu ya. Nah, teknik inilah yang kita sebut sebagai strographic projection teknik yang digunakan dalam analisis kinematik. Baik, saya punya juga sebenarnya visualisasi yang agak canggih di sini, yang sebenarnya sebagian juga saya perlihatkan di kopi tayang PDF yang dibagikan gitu ya. Bagaimana kita melihat proyeksi strografi ini hanya untuk gambaran sederhana gitu ya, dari proyeksi strografi yang Bapak Ibu sekalian dan teman-teman nanti coba dalami. Jadi sebelumnya saya punya bidang seperti ini ya, oke, yang nanti saya belah bagian atasnya dalam bola yang ada tadi gitu ya, untuk memperlihatkan kemiringan ini gitu ya, untuk memperlihatkan kemiringan ini, dan kita lihat dari atas nanti ya, kita lihat dari atas sebagai pengontrolnya adalah arah utara misalnya ya. Kemudian dari sini ya kita bisa lihat bagaimana proyeksi kalau kita lihat dari sisi ya, dari sisi tertentu. Nah, nanti kemiringan ini yang sebenarnya kita lihat dari atas ini ya, kemiringan bidang ini. Nah, tentunya bisa dibayangkan nanti di sini akan ada garis melengkung kalau kita lihat dari atas. Oke, kita buktikan ya. Nah ini garis lengkungnya. Mudah-mudahan terlihat bagaimana animasi saya berjalan gitu ya. Ini sebenarnya saya capture dari 3D animation gitu ya, untuk special presentasi ini, dan juga memperlihatkan bagaimana kalau kita plot dalam half hemisphere tadi ya. Jadi ada lengkungan ini yang sebenarnya kita kejar ya. Nah, kalau secara offline sebenarnya teman-teman bisa memutar ini, bidang-bidang ini gitu ya, secara 3D gitu, sehingga bisa dilihat dari berbagai sisi. Nah, itulah cara kami untuk melakukan plotting bidang-bidang diskontinuitas di lapangan ya,
untuk melakukan yang saya sebut sebagai analisis kinematik, ya, atau kinematic analysis. Memang mungkin untuk yang pertama kali melihat ini semua masih bingung gitu ya. Wah, ini apa ini gitu ya. Dan seterusnya. Tetapi sekarang sudah ada software yang tinggal input saja. Misalnya Anda punya, nah, katakanlah di sini punya dip 53, ya. Kemudian not 48 derajat east, itu kita menggunakan model-model seperti ini ya untuk menunjukkan hasil pengukuran kita di lapangan dengan kompas kita. Jadi ini deep, yang ini deep direction, ya. Nah, bisa dilihat di sini kemiringan ini 53 derajat, ya. 53 derajat kemiringan ini. Kemudian deep direction arah ke sananya itu north 48 derajat east. Nah, ini yang 90 derajat east itu ini kan ya. 180 derajat east berarti dia ke arah selatan dan seterusnya. Konsepnya seperti itu. Ya, sehingga bidang ini, sekali lagi bidang ini itu memiliki kemiringan 53 derajat dengan arah kemiringan adalah not 48 east. Nah, itu yang digambarkan tadi di dalam half hemisphere ini. Nah, nanti seluruh bidang-bidang di alam itu kita coba gambarkan ya, dengan tentunya sudah dibantu perangkat lunak, sehingga sebanyak mungkin bidang kita bisa identifikasi dan kita bisa mendapatkan berbagai potensi. Jadi potensi dalam satu lereng kadang-kadang tidak cuma satu failure yang terjadi, bisa jadi 2 atau 3 jenis failure bahkan. Tetapi di situ nanti ada yang namanya probability of failure dalam konteks mana sih bidang diskontinuitas atau tipe failure yang lebih atau paling banyak terjadi gitu ya, potensinya dibanding yang lain. Nah, itu akan memunculkan apa yang kita sebut sebagai POF juga. Ini POF yang agak berbeda dengan nanti di kinetic analysis ya. Dalam kinematik juga memunculkan apa yang kita kenal probability of failure juga, yang sebenarnya menunjukkan perbandingan probabilitas kejadian failure yang mana yang terbesar dibanding dengan yang lainnya. Nah, tentunya bisa dibayangkan kalau data kita beribu-ribu, ya Bapak Ibu sekalian, atau cuma ratus saja sebenarnya juga sudah pusing gitu ya kalau kita lakukan secara manual. Ya, mungkin ada teman-teman yang sudah terbiasa dengan stereographic projection dengan WolfNet misalnya, atau dengan Smith's Net gitu ya, dan berbagai net yang lain yang bisa dilakukan secara manual. Baik, saya akan mempercepat sedikit bagaimana kita melakukan analisis itu, tapi sedikit kita tour ya, melihat bagaimana kinematic stereographic projection analysis dilakukan ya untuk rock slope stability. Ini sebenarnya juga satu interaktif media ya, yang mestinya bisa memperlihatkan lebih baik lagi bagaimana features yang terjadi untuk planar sliding misalnya ya. Ini bergerak terus ke sisi yang lain untuk melihat wedge failure. Maaf kalau untuk yang belum terbiasa mungkin agak sedikit lama gitu ya untuk membayangkan failure yang terjadi. Kemudian ini yang toppling ya. Oke. Nah, secara umum memang ada satu guidance yang sangat klasik yang dibuat oleh Hook and Bry misalnya ya, yang menggambarkan bagaimana yang ini sebenarnya sudah saya cuplik tadi ya, planar, kemudian wedge, kemudian toppling ini dalam bentuk-bentuk ideal dari stereographic projection ya. Nah, inilah yang sebenarnya dilakukan oleh para ahli geologi dan ahli mekanika batuan untuk memahami kemungkinan keruntuhan yang terjadi pada suatu lereng batuan ya, yang tentunya variasinya bisa sangat banyak. Nah, ada satu mekanisme yang sama dengan tanah, ini hanya terjadi di sini dikatakan untuk batuan yang sangat lunak, ini malah dikatakan overburden soil gitu ya.
Kemudian juga sebenarnya dalam beberapa textbook batuan yang sangat lunak yang mungkin sudah mendekati 1 megapascal misalnya atau bahkan extremely weak, kadang-kadang kita menyebut batuan itu karena sebenarnya di boundary antara strength-nya tanah dan batuan misalnya, atau batuan yang very heavily gitu ya, sangat rapat bidang-bidang diskontinuitas. Nah, kita kadang-kadang menganalogikan ini sebagai circular sliding mechanism. Ya, tadi sedikit banyak dibahas juga untuk yang ini. Nah, ini mekanisme yang berbeda sekarang. Ya, kita lihat. Nah, dalam slide juga saya berikan contoh yang lebih sistematik. Ini sudah menggunakan salah satu software yang biasa digunakan ya untuk menganalisis stratigraphic projection gitu ya. Untuk semua tipe keruntuhan. Nah, saya highlight di sini dengan slide yang lebih besar lagi untuk satu-satu keruntuhan gitu ya. Walaupun dalam PPT yang saya berikan hanya saya berikan yang tadi. Dan ini perlu dipahami Bapak Ibu sekalian bahwa untuk terjadi suatu failure ada syarat-syarat lain yang harus Bapak Ibu sekalian memahaminya. Salah satu contoh syarat untuk terjadinya failure adalah kita penting untuk memahami atau mengetahui yang namanya internal friction angle dari discontinuity. Sekali lagi, kita bicara internal friction angle dari discontinuity, berarti dari bidang ini. Bukan dari batu ini yang ada di samping-sampingnya ini, bukan. Tetapi dari bidang ini. Ini yang akan tricky sebenarnya dalam penentuannya, apalagi kalau harus dites di lapangan, gimana caranya, dan seterusnya. Ya. Nah, ini menarik. Nah, dan ini dibutuhkan untuk memastikan apakah potensi failure itu bisa benar-benar terjadi. Dan yang juga menarik adalah kita memiliki lateral limit karena arah bidang diskontinuitas terhadap bidang lerengnya ini juga nggak boleh atau umumnya kurang dari 20 derajat untuk bisa terjadi failure. Lebih dari itu kita bisa abaikan atau potensi keruntuhannya akan kecil. Ya, tidak terlalu signifikan. Bisa terjadi, kadang-kadang para ahli atau beberapa ahli lah saya katakan lateral limitnya itu sampai 30, dia extend sampai 30. Kadang-kadang terjadi juga gitu ya, untuk yang perbedaan 30 derajat ke kiri dan ke kanan dari sudut maksimum lerengnya misalnya. Nah, ini menarik ya. Kadang-kadang bahkan ada yang mencoba melakukan statistik juga dalam analisisnya gitu ya, mana yang mungkin nggak gitu dan seterusnya. Oke, itu untuk yang planar sliding. Untuk yang wedge sliding ini juga menarik, masih menggunakan internal friction angle dalam konteks ini, terutama untuk discontinuity shear strength-nya gitu ya. Nah, ini juga yang akan mengontrol kemungkinan failure terjadi gitu ya. Dan sebenarnya untuk discontinuity untuk wedge failure ini atau longsoran baji ini juga kadang-kadang banyak ahli yang menggunakan lateral limit yang sama atau bahkan lebih kecil dari planar sliding ya. Nah, lateral limitnya tetapi perbandingan antara arah lerengnya terhadap intersection dari dua bidang yang berpotongan ya, yang dibentuk oleh dua diskontinuitas. Nah, ini yang menarik ya, lateral limitnya dibentuk oleh arah garis berarti. Bukan dibentuk oleh bidang seperti bidang planar tadi. Nah, ini yang mungkin agak sulit dipahami untuk yang tidak terbiasa, tetapi untuk yang biasa saya pikir sudah tahu lah gitu ya. Kalau lateral limitnya lebih dari 20, untuk intersection lainnya, ya udah bisa kita abaikan, nggak mungkin membentuk wedging dan seterusnya. Ya, baik. Berikutnya untuk yang toppling. Nah, ini toppling ada dua, saya beri contoh karena ini variannya juga banyak, bisa sampai lebih dari 6 bahkan. Bahkan ada kombinasi di antaranya. Ini yang direct toppling gitu ya. Di mana dalam direct toppling ini lebih memperhitungkan yang sebutannya Dirac envelope. Itu sebenarnya angka yang didapatkan dari pengurangan 90 derajat dibanding dikurangi slope phase-nya gitu ya. Untuk melihat bagaimana orientasi lereng itu terhadap orientasi bidang diskontinuitas secara umum ya, sehingga kita bisa mendapatkan oh ini ada kecenderungan direct toppling ini gitu ya, atau jungkir langsung gitu kan, atau roboh langsung. Nah, tentunya dengan lateral limit yang
biasa dan paling banyak digunakan adalah 20 derajat juga. Ya, syarat-syarat lain ada tentunya yang tidak akan saya bahas secara detail di sini. Nah, ada flexural toppling ya, di mana prosesnya seakan-akan dia memiliki proses yang plastis gitu ya, pelan-pelan gitu ya. Yang bahkan flexural blocky juga bisa di situ, di mana batuannya itu seakan-akan terpotong-potong nanti ya, dengan syarat yang hampir sama dengan direct toppling, tetapi tidak memperhatikan apa yang saya sebut sebagai delay envelope pada direct toppling. Baik, jadi dari situ Bapak Ibu sekalian, kita menganalisis sampai trial beberapa kali untuk memastikan. Nah, ini salah satu contoh produk kinematic analysis yang saya lakukan khusus di Jalan Tawali Toboli untuk sebagai contohnya misalnya. Di tempat lain cukup banyak. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian lihat di bagian kanan tengah ini sebenarnya keterangan terkait dengan apa yang ada di sini. Saya tidak akan detail di sana gitu ya. Nah, ada beberapa yang sebenarnya cukup menarik. Yang pertama ini sebenarnya terkait dengan discontinuity type gitu ya. Ada fissure, ada schistosity, ada shear. Itu sebenarnya yang tadi, yang ada 9 tadi, 0 sampai 9 gitu ya. Nah, tetapi ini yang dominan saja, kadang-kadang yang dipasang. Nah, kalau memang ada fault, walaupun satu tetap dipasang gitu ya, karena penting sekali ya. Nah, kemudian dianalisis. Nah, di sini yang menarik adalah kita mendapatkan apa yang namanya statistik dari peluang kejadian ya, yang sebenarnya nilai-nilai ini kadang-kadang atau dalam kaidah umum kita sebut sebagai probability of failure-nya ya, sehingga kita tentunya berdasarkan probabilitas kejadian apakah dia akan menjadi toppling, apakah menjadi planar, apakah menjadi wedging dan sebagainya. Nah, itu kita lihat dari hasil-hasil ini. Nah, memang dalam suatu studi khusus saya dengan kolega di sana mencoba untuk mempelajari misalnya yang toppling saja gitu ya. Nanti kita suatu saat lihat mekanisme yang planar saja dan seterusnya untuk kita coba pecah gitu ya pada satu kondisi atau satu mekanisme saja dulu ya, untuk memahami bagaimana proses dan kira-kira potensi yang terjadi untuk satu jenis mekanisme saja. Ini sebenarnya cukup pelik juga ya, Bapak Ibu sekalian, dalam konteks kinematik maupun kinetik nanti. Nah, secara umum memang kami melakukan apa yang namanya discontinuity mapping. Jadi ada mapping yang dilakukan pada section-section tertentu di mana potensi rock slope stability terjadi, kemudian kita plot semua titik di sana ya, sesuai dengan hasil plotting discontinuity. Sebenarnya dengan gambar itu saja kita sudah tahu, oh di sini ada wedging, di sini ada potensi planar sliding, di sini ada potensi toppling, bahkan topplingnya yang di sini mungkin direct toppling, flexural toppling atau mix ya, multi toppling mechanism dan sebagainya. Dan di situ dari setiap kode di sana ada penjelasannya dan seterusnya ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, sama halnya yang dilakukan di Tokatindung. Misalnya, ini salah satu pit yang ada. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa melihat dari not bagian dari pit, ini pit Araren misalnya. Ini saya buat tahun 2015 misalnya, waktu saya melakukan beberapa kali survei di sana. Ya, dari not pit kita dapat konfigurasi potensi failure yang juga bermacam-macam. Dari yang northeast, dari yang east, dan seluruhnya. Kalau ini galian kan ya, galian ke bawah dan memang mau mengejar emas ceritanya gitu ya. Sehingga kita sangat concern terhadap lereng-lereng batuan yang memang dibentuk secara buatan untuk mengejar harta karun di bawah ini gitu ya. Gampangnya seperti itu. Nah, kita concern juga terhadap masalah stability. Nah, ini yang penting. Dan sebagai pelengkap saja, saya tidak akan detail di sana karena ini sebenarnya pelengkap dari kinematik gitu ya. Kadang-kadang kita melanjutkan dengan menggunakan rock mass classification. Ini bukan sebagai diskusi utama, sorry, saya tidak akan detail di sini.
ya, karena memang dari Rockmesh classification ini misalnya ini metode empiris, ya. Kalau tadi lebih dikenal sebagai geometrical method, yang ini lebih banyak dikenal sebagai empirical method. Cukup banyak Rockmesh classification yang bisa digunakan untuk pendekatan empiris terkait dengan rock slope stability. Salah satu yang memang sangat terkenal adalah RMR, yang sebenarnya bisa digunakan sebagai guidance kita, misalnya ini untuk melakukan yang namanya safe cut slope, ya, dan untuk mengetahui shear strength dari massa batuan. Sekali lagi, shear strength dari massa batuan, bukan shear strength dari intact rock. Ini yang berbeda, ya. Kita di sini cohesion of rock mass, internal friction angle of rock mass, gitu ya. Angle of internal friction di sini of rock mass. Jadi bukan, kita nggak bicara lagi sampel yang diuji di lab. Ini mewakili nilai-nilai rock mass, dan inilah yang harus diinput dalam model, ya. Nah, ini yang penting. Kadang-kadang terjadi kesalahan dalam modeling, masih menggunakan parameter-parameter dari intact dalam melakukan modeling di batuan. Nah, yang paling banyak digunakan untuk kelanjutan dari rock mass rating tadi adalah slope mass rating. Ini the most popular, saya katakan, ya, the most popular empirical method dalam kaitannya dengan klasifikasi massa batuan, ya, untuk melakukan pendekatan atau menilai, ya, secara semi kuantitatif sebenarnya, ya, menilai lereng itu aman atau tidak, potensi longsornya ada atau tidak, dan sebagainya. Karena produknya nanti adalah stability relatif dari setiap massa batuan yang ada. Nah, ini beberapa yang dinilai tadi, ada rumus sebenarnya. Produk dari RMR ditambah 4 faktorial ini untuk menjadi slope mass rating, ya. Dalam hal ini dikembangkan oleh Romana. Nah, Romana menggunakan sistem yang masih sifatnya dengan tabel, nilai-nilai yang diskrit, ya. Nah, nilai yang diskrit ini dikembangkan oleh dimodifikasi oleh Thomas menjadi continuous function, sehingga persamaannya pun ada. Kemudian juga sebutannya ditambah continuous slope mass rating, karena ada grafik-grafik yang menghasilkan garis yang kontinu, yang di situ bisa digunakan juga sebagai empirical method untuk memprediksi parameter F1 sampai F4-nya. Nah, ini yang menarik, ya. Jadi dalam geologi, kalau tadi nilainya diskrit yang kita gunakan, ternyata dikembangkan juga, ya, dalam kaitannya dengan rocks mekanik juga di sini, bagaimana mengenerate continuous function untuk metode-metode empiris yang ada. Nah, singkat kata, nanti akan didapatkan nilai dari continuous slope mass rating ini. Nah, dari sini sebenarnya banyak ahli, ini salah satunya Romana, yang mengkaitkan dengan what next nanti. Artinya kita harus memutuskan, kalau dalam konteks mekanika batuan biasanya disebut sebagai reinforcement atau slope stabilization secara umum, gitu ya. Nah, disinilah, ya, yang menarik, kita mendapatkan guidance. Sebaiknya melakukan apa sih terhadap slope batuan itu dan sebagainya. Nah, kadang-kadang yang saya temui di lapangan, melihat proses desain yang ada, tahu-tahu ini lereng mau dilakukan rock bolt, kemudian dengan sebagian di shotcrete. Terus saya bilang, oh, keputusan itu dari mana sih, gitu ya, saya tanya. Oh ya, dari pengalaman. Waduh, pengalaman si desainer. Waduh, saya bilang. Terus ada dokumen nggak untuk istilahnya menguraikan keputusan ini? Nggak ada, gitu kan. Waduh, saya bilang lebih parah lagi, gitu ya. Nah, pokoknya banyak kaget-kaget saya, gitu ya. Ternyata nggak ada dokumen sama sekali, udah langsung putuskan itu lerengnya diginiin aja, gitu ya. Wah, itu yang saya kaget, dan aduh, kenapa ya, ini ada metode sebenarnya yang cukup baku dan cukup banyak digunakan secara internasional, kok malah nggak dipakai ya di sini, gitu ya. Baik, mungkin nanti bisa diskusi panjang lah mengenai itu. Nah, metode-metode empiris ini tidak berdiri sendiri tentunya, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita bisa mengkombinasikan dengan yang lain yang di bagian berikutnya itu akan saya sedikit elaborasi, dan saya nggak akan terlalu panjang di bagian yang kedua ini.
Oke, karena saya yakin teman-teman di sini yang berlatar belakang teknik sipil kebanyakan sudah biasa melakukan analisis dengan metode limit equilibrium, tetapi ini memang mungkin hal yang agak berbeda sedikit ya, di mana kita melakukan ini di batuan yang kita sudah definisikan dulu ya, mekanisme keruntuhannya ya. Nah, atau tipe keruntuhannya, atau mode keruntuhannya. Untuk mengetahui faktor keamanan, tentunya kita menggunakan hal yang sama, ya, untuk membandingkan antara gaya-gaya dan momen yang bekerja, gitu ya, untuk membentuk faktor keamanan di situ. Dan yang menarik sebenarnya, kalau saya pikir ahli-ahli atau mahasiswa sekarang, gitu ya, yang generasi muda, ngapain lihat rumus-rumusnya, karena softwarenya sudah banyak juga gitu ya. Tadi dibilang Pak Faisal gitu ya, yang mengatakan wah softwarenya menarik, bahkan 3D gitu ya. Nah cukup banyak, tetapi yang menarik dan perlu dipahami di sini, software itu banyak yang independen juga. Artinya misalnya untuk menganalisis toppling, softwarenya sendiri, ya. Nah, satu produk yang mungkin Bapak Ibu dan teman-teman pernah mendengar ada software Rocktopple misalnya. Itu hanya untuk toppling saja dan itu sebenarnya analisis limit equilibrium ya, untuk menganalisis toppling dan bahkan untuk bisa menganalisis support design atau stabilization yang akan kita lakukan di lereng itu. Dan bahkan sudah 3D sekarang, bukan hanya 2D gitu ya. Misalnya untuk Rocktopple. Ada juga Rockplane untuk planar, ada Wedge untuk S-Wedge, ada untuk Wedge. Tetapi ada yang satu package misalnya. Saya tidak akan jualan software di sini. Tetapi dalam package yang sama ya, misalnya namanya Rockpack, sekarang sudah 3 kalau nggak salah ya. Coba dicek lagi gitu ya, yang sudah terbiasa menggunakan itu. Nah di dalamnya semuanya ada, maupun untuk planar ada, untuk Wedge ada, untuk toppling ada, tinggal kita mendefine di awal pada saat kita mau menganalisis. Demikian halnya dengan software lain, misalnya dari kok lupa namanya, Geo 5 kalau nggak salah ya, dari Rock Stability yang bikin software namanya Geo, saya lupa lagi gitu ya, karena jarang yang itu. Oke, jadi kita sudah menggunakan specified yang sudah tertentu dalam memilih software, bukan menggunakan yang lain, sehingga contoh running di sini misalnya untuk yang toppling tadi, Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya, produk-produknya untuk mengetahui safety factor dan bahkan 3D, dan di situ juga bagaimana kita bisa mengetahui probability of failure ya dari apa yang kita lakukan dengan menggunakan software. Menarik dan cukup canggih ya. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita mendefine ini sebelumnya, yang menjadi kunci ya untuk melakukan kinetic limiting equilibrium ya. Saya kadang-kadang menyebut ya ini sebenarnya yang namanya kinetic ya limiting equilibrium atau metode limit equilibrium yang Bapak Ibu sekalian kenal. Hanya dalam konteks rock slope stability ya, sering kali kita menyebut sebagai kinetic analysis yang sekarang ini juga kadang-kadang agak jarang digunakan, tetapi untuk yang sudah terbiasa ya, mekanisme analisis kinematik dan kinetik yang menjadi satu sequential method itu menjadi hal yang umum sebenarnya gitu ya. Memang agak di sipil mungkin agak jarang dilakukan, dan untuk yang limit equilibrium ya sebutannya ya metode limit equilibrium. Oke, jadi saya tidak akan terlalu detail di sini gitu ya untuk menjelaskan prosesnya. Dan menarik teman-teman sekalian kalau menggunakan software ini bisa diputar ke sana kemari untuk melihat bagaimana features dari bidang dari berbagai sisi, karena ini 3D software juga gitu ya. Dan kadang-kadang kita nggak puas tentunya. Saya tidak akan masuk terlalu dalam ke sana, hanya untuk melengkapi yang kinetik dilakukan gitu ya. Kita nggak puas dengan limit equilibrium, dan sekarang semuanya mau mencoba atau lari juga ke arah yang numerical gitu ya, dengan berbagai jenis
bahasa numerik yang digunakan, dan tentunya memang saya juga kadang-kadang ingin ngecek juga gitu ya, terutama untuk melihat bagaimana stress distribution-nya, bagaimana deformasi yang bisa terjadi, kemungkinan bisa terjadi gitu ya, bahkan strength factor yang didapatkan dari numerical analysis gitu ya, karena sudah cukup banyak software juga yang terkait dengan itu, bahkan 3D gitu ya, sehingga ini semua juga bisa Bapak Ibu sekalian cek gitu ya, dengan numerical analysis ya, yang bisa memperlihatkan dalam anak-anak muda sekarang, wah yang lebih wah lagi lah gitu ya, karena bisa memahami bagaimana deformation behavior atau models yang mungkin ya terjadi pada mekanisme topplingnya, mekanisme planar slidingnya, maupun mekanisme wedge-nya ya, bahkan 3D numerical software yang sudah banyak sekarang. Oke. 3 menit lagi, Pak. Ya, ini bagian terakhir memang Pak. Jadi slide yang 3 terakhir, jadi di slide sebelum yang terakhir saya menggabungkan semua metode tadi. Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sini dari yang kinematic analysis gitu ya, kemudian diikuti oleh empirical method dengan Rockmess classification, terus kita cek juga dengan kinetic analysis, limit equilibrium method gitu ya, kemudian numerical method, saya sebut the use of kinematic analysis and empirical CSMR in conjunction analytical method ya, both conventional, limiting equilibrium, dan numerical model. Nah, kesemuanya ini saya sebut sebagai integrated method untuk rock slope stability analysis. Nah, bisa dibayangkan ya, mengintegrasikan semua prosedur yang sebenarnya bisa dilakukan secara sekuensial. Dan yang penting basic thinking yang ingin saya tekankan di sini, bagaimana mode of failure itu bisa kita pahami di awal-awal mekanisme dalam kaitannya dengan rock slope stability. Baik, pas sekali ini concluding remarks yang ingin saya sampaikan, dan saya nggak mau menyimpulkan sendiri, saya lebih suka meminjam kalimat ini salah satu ahli di bidang rocks mekanik dan rocks engineering, yaitu Hudson dan Horizon ya. Dalam satu bukunya dia menulis the significance of rockmess behavior ya, lies in air dan brain, bukan not in the mechanics gitu ya, yang mungkin senada dengan yang Pak Faisal sampaikan gitu ya. Sebenarnya lebih ke otak kita, manusia kita yang mengontrol gitu ya mestinya ya, dengan baik gitu kan. Nah, dibantu oleh ketajaman mata kita dalam konteks rocks engineering. Dan karena dalam rocks engineering kita bicara banyak mengenai discontinuity gitu ya, in nature, dan tentunya yang belajar banyak itu di sini dalam konteks geologi adalah ahli struktur geologi dan geologi, termasuk di dalamnya ahli geologi teknik dan ahli rocks mekanik, sehingga pendekatan itu untuk saat ini banyak sekali diaplikasikan. Saya pikir itu mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf kalau bahasa saya terlalu susah gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini memberikan satu pengalaman yang berbeda bagi Bapak Ibu sekalian di ranah sipil yang biasa lebih banyak bermain dengan tanah, saya yakin. Gitu ya. Nggak tahu dari sebanyak ini berapa persen yang pernah menjerumuskan diri ke hal-hal yang terkait dengan batuan, lebih spesifik lagi terkait dengan slope stability atau kestabilan lereng batuan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan waktunya ke Pak Rifat, dan senang sekali kalau memang ada diskusi untuk ini. Terima kasih. Terima kasih.